Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Gus dari Kedinding Tengah. Satu pertanyaan saja, mungkin agak nyeleneh didik. Jika pertanyaan kebanyakan adalah untuk menahan sebuah nafsu atau sebuah perbuatan yang mengotori hati, mungkin sudah biasa. Tapi yang saya pertanyakan di sini, di saat hati terbawa oleh nafsu sehingga mengotori hati, dikarenakan di sini mungkin saya khususnya pribadi sangat jarang bertemu panjenengan secara jasad, mungkin hanya 1 bulan sekali. Sedangkan dalam 1 bulan bisa saja amarah itu muncul gitu, entah pada anak atau pada istri atau nafsu-nafsu yang lain. Maka yang menjadi pertanyaan saya, untuk bisa mendapatkan teguran secara ruh mungkin di saat saya melanggar, mungkin di saat saya mengikuti nafsu, mungkin ini gimana caranya Gus agar supaya saya bisa, misalkan sekarang saya bermaksiat misalkan, atau ngurang-muring nang anak bojo misalkan. Nah ini untuk 1 hari 2 hari, untuk menunggu pertemuan sampai 1 bulan, bisa jadi saya ini jungkel-jungkel lagi ke got gitu, ibarat kata gitu Gus. Maka bagaimana caranya saya bisa mendapatkan teguran secara ruh gitu. Saya contohkan di kisah saya pribadi, namun itu sudah lama. Saya pernah mimpi melihat sesosok 4 orang yang wajahnya mirip dan sama dengan saya. Yang satu jahat, yang satu baik, yang satu menolong gitu. Sedangkan saya pada waktu itu ikut pada yang jahat gitu, dalam mimpi seperti itu. Kemudian yang baik, atinandi awakmu gitu. Lah saya pancet ikut pada yang jahat. Hei awakmu jok merono, iku lu nafsumu gitu dalam mimpi. Tapi aku pancet. Lah pada saat itu, di saat saya terus mengikuti yang jahat, seketika yang baik itu menarik saya balik gitu. Nah untuk akhir-akhir ini 1 bulan ini, saya merasakan seolah-olah gelapnya jiwa gitu Gus. Hati selalu menangis karena terlalu ikut ke nafsu yang jahat gitu. Termasuk misalkan amarah, entah itu melalui sumpeke perekonomian, pada akhirnya ngomel-ngomel nang anak bojo, 1, 2 hari 3 hari enggak nyopo nang bojo. Lah ini untuk bertemu panjenengan kan menunggu 1 bulan gitu. Lah akhirnya awak iki yo jungkel nak jeru sungai maneh gitu. Itu pertanyaan saya, teguran secara ruh gitu. Dari guru bisa bilang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ada pertanyaan seperti itu, Allah sudah menjawab di dalam surah Al-Ahzab ayat 42. Fasabbihuhu bukrataw wa asila. Nanti dicoba jenengan praktek nih, ada perubahan enggak? Ada perbedaan enggak antara sebelum meraktekkan dengan sesudah meraktekkan? Banyak ayat-ayat yang Allah jawab atas pertanyaan panjenengan tadi. Fasabbihuhu, maka bersihkanlah, sucikanlah
Allah yang ada di dalam dirimu, padahal Allah wis suci. Mengapa harus disucikan? Yang disucikan itu hati kita telah menjejerkan Allah di dalam diri kita. Tadi siapa selain Allah dalam diri kita? Anak, istri, harta benda. Wa zujina linnasi hubbus syahawah, disebut hub asyahawah. Hub adalah cinta, asyahwah kesenangan hawa nafsu. Apa? Garwa, bini nggih. Bini ya. Bini, anak, harta benda. Terus caranya bagaimana? Itu kita laksanakan bukroh wa asila. Bukroh niki adalah pagi sampai sore. Wa asila berarti malam. Setelah ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari sampai tulu usamsi, itu disebut malam. Bagaimana caranya kita membersihkan? Al-A'raf ayat 205 dan atau Al-Ahzab ayat 41 tadi. Banyak ayat-ayat menjelaskan bagaimana cara ketika saat hati terkotori kita membersihkan. Kalau Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafifatan. Wadhkur, ingatlah kamu semuanya rabbaka terhadap Tuhanmu. Fi nafsika di dalam hatimu, tadarruan kelawan rahasia, deple-deple, wa khafiyan sembunyi-sembunyi alus. Artinya gimana? Kembalilah pada fungsi dzikir sirul asrar, terapkan mulai pagi sampai sore, sore sampai apa? Otomatis diukur semampu kita masing-masing. Ini cara Bapak untuk kita bisa terbebaskan lagi dari kotoran yang sudah masuk di dalam hati. Wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukrata wa asilah. Muhammad, pagi sampai sore, wa minal laili, malam pun juga tolong lakukanlah ingat pada Tuhan. Berarti sing kula maksud ingat di sini hati sampean rasa sing muncul bukan dari makhluk tapi dari Allah. Misale anak kok ngapleki kandanane ora kenek alias angel tutur. Lah sumpek Pak nggih, amarah. Tapi memang Pak berat Pak ya. Berat. Kalau ilmu yang disampaikan tadi koyoke gampang. Tapi ketika saat menghadapi fakta di lapangan, mengapa kok berat? Itu jawabannya sederhana, itu tanda kalau zikir kita kurang rapat. Apa bahasa Indonesianya rapat? Rapat. Kurang rapat. Mboten rapat iku mboten nggih. Istiqomahnya itu kurang kuat. Ada kan Pak istiqomah itu per jam, kadang per waktu, ada per menit, ada per detik. Tergantung. Kalau miturut surat Al-Insan 25 itu enggak ada jeda Rasulullah itu ketika ingat pada Allah. Bukrata wa asilah. Tapi tetap semuanya itu kapasitasnya kita itu sesuai dengan kita masing-masing. Jadi jawabannya kedah jenengan rapeti yang namanya zikir sejatine zikir dateng Gusti Allah. Mekaten.